Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Allahumma ja'alna mimma ta'allamna hujjatan lana wa la 'alaina. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallahu jami'an. Terkait dengan hidayah, kita pada kesempatan siang hari ini akan membahas tentang hidayah yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia. Kita perhatikan bahwasanya mendapatkan hidayah itu adalah mutlak hak Allah Ta'ala. Itu mutlak Allah Ta'ala yang berikan. Tiada satupun makhluknya yang sanggup memberikan itu. Kita hanya bisa menjadi perantara, kita hanya bisa mengusahakan. Namun jika di antara kita mendapatkan hal itu, sesungguhnya Allah Ta'ala sudah memberinya sesuatu yang sangat besar, pemberian yang luar biasa. Di saat ini saja, kalau kita perhatikan dari sekian banyak penduduk di bumi ini, manusia di bumi ini, banyak Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan berbeda-beda. Namun Allah Ta'ala pilih di antara seluruh penduduk bumi ini, ada yang beriman, ada yang kufur kepada Allah Ta'ala. Kemudian setelah itu tidak berhenti, di antara orang-orang yang beriman ini Allah Ta'ala pilih lagi. Di antara mereka ada yang mau melaksanakan perintah-perintah Allah, ada yang hanya mengaku beriman kepada Allah Ta'ala saja. Jadi cuma pengakuan saja. Terpilih lagi, tereliminasi lagi, kemudian makin sedikit lagi jumlahnya. Dan di antara orang-orang yang sudah mau beribadah kepada Allah Ta'ala ini diseleksi lagi, dipilih lagi. Ada di antara mereka yang mau memang mempelajari agamanya, tapi ada di antara mereka yang ibadahnya mau ngasal saja, mau semaunya dirinya saja, nggak usah diatur-atur, nggak usah dibatas-batasi. Yang penting aku judulnya mau beribadah. Maka tereliminasi lagi, makin kecil lagi, jumlahnya makin sedikit lagi. Dan di antara orang yang sudah belajar agama ini pun ada eliminasinya lagi. Ada di antara mereka yang mau mengamalkannya, ada yang tidak. Ada yang mau mengamalnya, ada yang tidak. Makin sedikit lagi jumlahnya. Dan di antara orang-orang yang mau mengamalkan ilmunya, ada yang diterima amalnya, ada yang tidak diterima amalnya. Tergantung niat dan bagaimana dia mengamalkannya. Artinya, di antara pilihan yang Allah Ta'ala lakukan terhadap hamba-hambanya ini, maka bersyukurlah kita kepada Allah Ta'ala sebesar-besarnya kalau kita sudah lolos dari sekian banyak eliminasi yang dilakukan oleh Allah Ta'ala. Di mana sebenarnya bukan karena hebatnya kita, bukan karena jagonya kita, tidak. Tapi ini murni Allah Ta'ala berikan, dan jika kita bersyukur terhadap pemberian ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala terus tambahi nikmat yang sudah diberikan ini. Begitu ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakunallahu jami'an. Agar kita benar-benar memahami betapa yang ada pada diri kita saat ini itu adalah satu hal yang istimewa, satu hal yang tidak Allah Ta'ala berikan kepada banyak orang, satu pemberian yang sebenarnya itu sangat berharga bagi diri orang yang mendapatkannya, karena ini adalah pemberian yang sangat mulia bagi orang tersebut. Maka ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakunallahu jami'an, sebagaimana kita katakan tadi bahwa terkait hidayah ini bukan hanya kita, bahkan Nabi SAW sendiri pun tidak memiliki
kuncinya. Nabi SAW sendiri tidak memiliki kemampuan untuk memberikan hidayah kepada siapa yang beliau mau. Allah Ta'ala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang-orang yang kamu cintai, tapi Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang yang Allah Ta'ala kehendaki. Ayat ini turun ketika Nabi SAW merasa kurang terima terhadap pamannya Abu Talib yang selama ini sudah membesarkannya, membelanya, berjasa begitu besar terhadap dakwah Nabi SAW. Tapi kenyataan pahit yang didapatkan, Abu Talib meninggal dalam kondisi kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah Ta'ala turunkan peringatan, jangan seperti itu. Meskipun itu pamanmu, sangat berjasa, engkau sangat mencintainya, tapi kehendak Allah Ta'ala di atas segala-galanya. Allah Ta'ala yang memberikan hikmah, Allah Ta'ala yang memberikan pelajaran bagi manusia atas apa yang sudah menjadi ketetapan Allah Ta'ala. Makanya dalam faktanya pun kita seperti itu. Tidak ada di antara kita yang menjadi orang bisa paling hebat sehingga bisa membagi-bagikan hadiah, membagi-bagikan hidayah. Nggak bisa. Sejago-jagonya seorang da'i, sejago-jagonya seorang guru, sehebat-hebatnya orang tua, tetap hanya level yang bisa dia lakukan hanyalah level mengusahakan, ya, mengusahakan. Lalu sisanya bertawakal, menggantungkan hasilnya kepada Allah Ta'ala. Kiranya Allah Ta'ala mengijabah doa-doa yang dipanjatkan untuk orang-orang yang dicintai. Ya begitu ya ibu-ibu sekalian, rahimani wa rahimakunallahu jami'an. Kemudian kita bahas pula firman Allah Ta'ala di surat Al-An'am ayat 125. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. Siapa yang Allah Ta'ala kehendaki mendapatkan hidayah, Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepadanya, maka Allah Ta'ala akan jadikan hatinya lapang terhadap Islam. Dan siapa yang Allah Ta'ala ingin sesatkan, maka Allah Ta'ala akan jadikan hatinya sempit, ya, merasa tertekan, sesak, seperti orang yang sedang naik ke atas langit, ya, seperti orang yang naik ke atas atau mendaki ke arah langit. Demikianlah Allah Ta'ala timpakan siksa atau hukuman kepada orang-orang yang tidak beriman. Ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakunallahu jami'an. Di petikan awal ayat ini Allah Ta'ala berfirman, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang Allah Ta'ala ingin berikan hidayah, Allah Ta'ala berikan petunjuk, maka Allah Ta'ala lapangkan hatinya untuk menerima Islam. Di bagian awal ini kita diberikan pengetahuan oleh Allah Ta'ala. Di antaranya kita tahu mempelajari tentang Islam itu hal yang mudah, ya. Karena Allah Ta'ala juga berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Ta'ala menginginkan kepada kalian kemudahan. Allah Ta'ala tidak menginginkan kepada kalian kesulitan. Tapi atas kehendak Allah Ta'ala ada di sana orang-orang yang ketika mempelajari Islam tidak terbuka hatinya, tidak terbuka, ya. Sudah disampaikan inilah firman Allah Ta'ala, sudah disampaikan inilah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi tetap seolah-olah sulit akalnya untuk memahami, sulit akalnya untuk mengerti firman Allah Ta'ala dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada orang-orang yang begitu diberikan nasihat, disampaikan inilah firman Allah Ta'ala, inilah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, langsung terduduk, langsung paham,
dan langsung mengerti apa maksud dari ayat dan hadis tersebut. Inilah dia petikan pertama tadi. Siapa yang Allah Ta'ala ingin berikan petunjuk, maka Allah Ta'ala akan lapangkan dadanya menerima Islam. Nah, ini ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakunallahu jami'an. Kalau di antara kita mendapatkan kondisi dirinya seperti ini, bersyukurlah. Bersyukurlah. Banyak orang. Misalnya apa? Contohnya terkait tentang hijab. Bagaimana menutup aurat. Ada sebahagian orang, ya sebahagian wanita disampaikan tentang makna hijab, bagaimana kemuliaan Islam terhadap kaum wanita diantaranya dengan mengenakan hijab, dia langsung bisa faham, dia langsung bisa mengerti, dia langsung bisa menerima ini adalah ketetapan Rabbku, ini adalah yang terbaik untuk diriku, dan aku sebagai seorang hamba wajib menaati perintah Allah Ta'ala. Langsung menerima, nggak pakai ini itu enggak, dan dia pun segera berusaha mengamalkannya dengan sempurna. Tapi betapa di sana juga ada para wanita yang dijelaskan tentang hijab, telinganya ditutup, enggak mau. Macam kali alasannya. Ini zaman modern lah, ini hak asasi manusia lah, ini begitulah, dasar laki-lakinya aja yang mata keranjang lah, nyalahin ke sana kemari. Intinya dia pokoknya enggak terima dengan ayat hijab. Dia tidak terima tentang ketentuan Allah Ta'ala bagaimana seorang wanita ketika keluar rumah harus menutup auratnya dengan sempurna. Nah, maka kalau kita di antara orang-orang yang mudah menerima itu, bersyukurlah kepada Allah Ta'ala. Ada sebahagian orang ketika dijelaskan kepadanya, beginilah seharusnya mentauhidkan Allah Ta'ala, berdoa kepada Allah Ta'ala itu begini caranya, hal-hal begini ini bisa menjatuhkan kita ke dalam perbuatan syirik, ini termasuk yang dilarang Allah Ta'ala, ini menduakan Allah Ta'ala dalam peribadahan. Sebahagian kita mudah untuk memahaminya, langsung mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Tapi ada orang-orang yang sulit menerima itu. Nah, itu ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakunallah jami'an. Apakah materinya yang susah dipahami? Apakah ayatnya kurang jelas? Ataukah memang hati itu di tangan Allah Ta'ala? Siapa yang bisa menerima dan siapa yang tidak, itu sudah Allah Ta'ala tetapkan. Di antara 10 orang yang menerima informasi yang sama, membaca ayat yang sama, mendengarkan hadis yang sama, ini ada yang Allah Ta'ala jadikan mudah hatinya mendapatkan ilmu, ada yang tidak. Gitu, ya. Maka ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, itulah ciri-cirinya. Fama yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Kemudian petikan keduanya, wa ma yurida ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja. Dan barang siapa yang Allah Ta'ala ingin sesatkan dia, maka Allah Ta'ala jadikan hatinya sempit dan sesak. Itu dia. Ketika mendengarkan nasihat, ketika mendengarkan anjuran, ketika mendengarkan arahan, ketika mendengarkan firman Allah Ta'ala, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hatinya merasa sesak. Sesak, berat kali kayak ini, pusing kepalaku, berat kali materinya, dan lain sebagainya. Pernah Bu ngerasa kayak begitu? Hah? Betul lah. Di awal-awal dulu, awal-awal gimana? Kita ini kan punya kisah masing-masingnya, punya kisah masing-masing. Bagaimana ada titik baliknya. Saya pun sama Bu, bukannya dari kecil hebat kali kayak gini, enggak. Saya sempat dulu masuk di pondok pesantren yang notabene itu bisa dibilang apa ya, berseberangan lah dengan apa yang saya ikuti sekarang itu kan. Berapa tahun di sana? 7 tahun. 7 tahun lamanya di pesantren mendapatkan ilmu ini dan itu yang sangat bertentangan. Dan termasuk dulu ketika di pondok juga termasuk orang yang ya kurang ilmu sehingga membenci tanpa alasan. Ya, apakah kemudian menyematkan Wahabilah, menyematkan jenggot-jenggot lah, ya itu termasuk hal-hal begitulah, karena kurang ilmu tadi. Karena kurang ilmu sehingga menyematkan sesuatu kepada orang lain
tanpa ilmu tadi, jadi serampangan saja. Ya tentu dulu ketika masih di pondok jumpa orang kalau udah jenggotan pakai jubah tuh entah kenapa bencinya luar biasa. Entah kenapa nggak tahu, mungkin karena doktrin dan lain sebagainya, bencinya nggak ketulungan. Sampai ketika kuliah pun itu nggak bisa menerima seutuhnya. Lumayan berdebat panjang dengan diri sendiri, ya. Dengan diri sendiri. Tepatnya kepada diri, nggak kepada orang lain, nggak ribut. Jadi alhamdulillah dulu punya seorang guru yang beliau hari ini sudah meninggal dunia, rahimahullah. Semoga Allah Ta'ala lapangkan kubur beliau dan menerima amal-amalnya. Di antaranya melalui beliau. Pelan-pelan beliau mau menjelaskan tauhid itu begini. Ah, mana ada kayak gitu Ustaz? Buka kitabnya, lihat itu. Kami kan punya perpustakaan. Buka kitab itu. Kok betul gitu kan? Ini perbuatan syirik kata dia. Hah? Kok syirik sih kayak begini itu kan? Padahal selama ini ngelakuin itu kan. Ini ayatnya, ini hadisnya. Nggak percaya buka kitab itu. Kita alhamdulillah punya basic bahasa Arab ketika di pesantren. Jadi enak aja Ustaz nyuruh, ambil di kitab ini, buka di kitab itu, lihat penjelasannya. Kok betul gitu kan? Sholat itu begini caranya gitu kan, nggak seperti yang kamu lakukan begini-begini. Wah, kok enak saja nyalain udah bertahun-tahun awak sholat kayak begini disalahin lagi. Lihat di kitab ini, baca hadis-hadis dari sana, baca penjelasannya. Udah lama-lama kayak kepentok-pentok sendiri. Iya juga gitu kan. Itu pertama kali tuh ya wajar kan, anak-anak muda dulu masih masa-masa kuliah, masih ngisbal juga celananya gitu kan, itu nggak terima tuh, harus di atas mata kaki itu nggak diterima di zaman itulah. Kalau zaman sekarang kan ada trennya sudah, mungkin lebih ringan kalau sekarang. Kalau dulu kan zaman anak masih remaja itu masih zaman celana itu ngepel jalanan gitu kan, celana itu panjang-panjang ya, ada yang sebaya kan, tahun 80-an anak berarti sebaya sama anak. Ya kan, remajanya di usia di awal-awal 2000, ya kan, zaman di awal-awal 2000 itu kan anak laki-laki celananya ngepel jalan kan, panjang kurang panjang gitu kan. Mana mau kita pendek kayak gitu, langsung apa dulu istilahnya, kebanjiran kan, kekecilan lah, segala macam itu kan. Berat, di zaman itu berat. Dari mulai gulung-gulung dulu kan malu ya, ditengok Ustadz, antum kan udah tahu dalilnya isbal kan, ya Ustadz. Gulung lu kan, diam-diam gulung. Digulung. Kok digulung? Potong aja katanya. Ya Ustadz. Masih bertahap. Sampai akhirnya memutuskan, capek gulung-gulung ini kan, bikin malu aja nih. Mau sampai kapan digulung-gulung kayak gini terus? Allah Ta'ala terus memperhatikan ini, potong aja sekalian. Ternyata setelah dijalani ya biasa saja, kan, biasa saja. Dicibir orang ya, manusia itu kalau dibilang mau mencibir banyak saja materinya kan. Yang celananya, yang pakaiannya, yang rambutnya, yang tingkah lakunya macam. Kalau mau mencibir banyak bahan kan itu. Ala kulli hal, baik pun kita dicibir, apalagi bandel ya sama aja berarti kan. Udah mending baik. Ala kulli hal begitu ya ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Memang ketika Allah Ta'ala ingin menyesatkan seseorang, wa ma yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja. Ketika Allah Ta'ala ingin menyesatkan seseorang, indikatornya yang paling mudah adalah ketika dijelaskan kepadanya tentang al-haq, yang benar apa, sesuai dengan ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW, hatinya akan sempit, seolah-olah menerima sesuatu yang nggak mau dia terima. Kenapa? Ya kenapa? Ya bisa jadi belum saatnya. Ya kan, bisa jadi belum waktunya beriman. Nanti kita akan bacakan kisah-kisah para sahabat di awal kali mereka mendapatkan hidayah. Awalnya mereka pun sempit dadanya menerima itu, tapi ternyata timingnya saja. Pada waktunya nanti Allah Ta'ala akan berikan hidayah dengan cara yang Allah Ta'ala mau. Ya, tidak dengan cara yang seperti diinginkan manusia, tapi sesuai kejadiannya, caranya, kapannya, di mananya, itu Allah Ta'ala yang berikan. Jadi bukan sekehendak manusia itu. Dan menariknya di sini, ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an, perumpamaan yang Allah Ta'ala berikan di ayat ini, ka'annama yas'adu fis sama', untuk lebih menjelaskan lagi kepada kita bagaimana sih sesaknya ketika orang itu mendengarkan ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW, kalau dia memang ingin disesatkan, seperti orang yang naik ke atas, ke langit. Kita makin tinggi posisi, makin lapang napasnya apa makin sesak? Makin sesak kan?
Coba dulu ini ayatnya turunkan kepada para sahabat. Bisa nggak mereka? Teknologi belum gitu kan? Belum ada. Ya dulu itu kalau mau naik ke atas harus ada tangga kah, bangunan kah yang tinggi, atau naik gunung kah. Itu baru mereka ngerti. Nah, artinya dulu keimanan para sahabat itu luar biasa. Membayangkan ini seperti orang mau naik ke langit. Itu gimana bayangkannya di zaman itu ya? Di zaman yang teknologinya masih seperti, kalau kita sekarang mah gampang kan? Kalau mau gampang-gampang, naik aja ke pesawat, buka pintunya, lompat tuh di sana, gimana rasanya gitu kan. Atau ketika kita tahu secara ilmu fisika pun ya kan, secara ilmu alam pun, ketika seorang makin tinggi ternyata kadar oksigen semakin rendah, dan semakin tinggi dia bisa malah sampai paru-parunya bisa pecah kan kalau terlalu tinggi. Nah itu kan dulu para sahabat nggak ngerti yang begitu-begitu. Tapi kita sekarang Masya Allah, ternyata permisalan yang Allah Ta'ala berikan itu sangat menggambarkan sebagaimana yang terjadi. Dan begitulah hati orang-orang yang ingin Allah Ta'ala sesatkan. Tentu kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dari perilaku yang seperti itu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang pertama ya, senantiasa mendengarkan sesuatu yang hak dari Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hati kita pun lapang menerimanya ya, lapang menerimanya, berusaha mengamalkannya. Begitu saja ya, kita sebenarnya simpel. Apakah itu bentuknya perintah dari Allah Ta'ala dan Rasulnya, atau bentuknya itu larangan dari Allah Ta'ala dan Rasulnya, kita tinggal perintah dilakukan, larangan ditinggalkan, sudah. Kadang-kadang tergelincir, kadang-kadang lalai, ini hal yang wajar sebagai manusia. Yang penting kita terus kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakunallahu jami'an. Mungkin di antara yang kita syukur ya, sebagai orang-orang yang lahir di negeri notabene muslim ya. Ana yakin kita semua nih, nggak tahu nih satu-satunya, tapi yakin rata-rata kita kalau masih daerah Medan dan sekitarnya rata-rata lahir dalam kondisi di keluarga muslim, sehingga Islam itu benar-benar sudah menjadi hal yang terwariskan dari orang tua kepada kita. Ada yang masih baru masuk Islamnya, Bu? Ada? Sama semua ya? Dari kecil ya? Orang tuanya muslim semua ya? Itu bersyukur kita. Tapi dengan begitu ada hal yang hilang dari kita. Dengan kita masuk Islamnya itu, satu hal memang kita bersyukur, sudah lahir langsung dari keluarga muslim. Itu hal kita syukuri. Tapi di sisi lain terkadang orang itu karena sudah terbiasa mendapatkan nikmat itu, tidak tahu rasanya kalau tidak ada. Beda dengan orang yang masuk Islamnya itu belakangan. Dia bisa rasakan pra dan pasca Islamnya. Sebelum dia masuk Islam dia bisa rasakan begini gitu. Tapi begitu masuk Islam beda rasanya. Makanya ketika Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kita ingat kisah hijrah pertama kali para sahabat dari Mekah ke negeri apa? Hijrah pertama kali ke negeri Habasyah, betul, ke negeri Habasyah. Sekarang namanya apa? Negaranya apa nama sekarang? Ethiopia, ya. Sekarang Ethiopia. Itu dulu Habasyah. Ya. Itu kan jaraknya lumayan tuh. Nah, ketika para sahabat ini hijrah ke negeri Habasyah, ya, hijrah pertama kali itu, kemudian kan dalam kisahnya pimpinan orang-orang Quraisy mengirim Amr bin As untuk menyusul mereka. Karena kebetulan Amr bin As ini punya hubungan dekat dengan Raja Habasyah ini. Raja Habasyah disebut apa? Nah, Najasyi ya. Raja Habasyah sebutannya Najasyi. Nanti Raja Mesir sebutannya Fir'aun. Nah, itu jadi macam-macam lah kan. Di Cina nanti lain lagi. Ya. Di Najasyi ya. Kebetulan Amr bin As ini punya hubungan baik dengan Najasyi. Nah, punya hubungan baik sehingga harapannya ketika dia datang ke sana bisa membuat orang-orang yang hijrah dari kaum muslimin ini diusir dari Habasyah untuk kembali lagi ke Mekah untuk disiksa, untuk disiksa lagi. Maka
Singkat cerita, karena Raja Najasyi ini adalah seorang yang adil, sekalipun dia belum mengenal Islam, tapi dia adalah seorang yang adil dan dia penganut agama Nasrani yang murni, masih termasuk orang-orang yang banyak membaca kitab-kitab, ya. Maka dia panggillah kaum muslimin yang minta suaka ke sana itu, yang minta perlindungan di sana. Coba jelaskan kepada saya, ini ada utusan dari Mekah. Kalian kan juga dari Mekah. Tapi kata utusan ini, utusan ini teman saya, kalian ini orang-orang yang bodoh, orang-orang jahil, orang-orang yang membuat keributan di Mekah. Lalu di sini minta perlindungan. Coba sebutkan apa yang sedang kalian pertahankan ini. Apa yang mereka sebut kalian ini sudah murtad. Kalian keluar dari agama nenek moyang kalian. Sebenarnya apa keyakinan kalian? Coba jelaskan kepada saya agar saya bisa menghukumi. Apakah kalian boleh tetap tinggal di Habasyah ini atau kalian harus kembali ke Mekah? Maka di antara yang dijelaskan oleh Ja'far bin Abi Thalib, ini sepupu Nabi SAW, beliau katakan apa? Kunna qauman ahla jahiliyah na'budul asnam. Wahai raja, kami itu dulu orang-orang jahil, orang-orang yang tidak mengenal mana yang hak, mana yang batil. Kami dulu beribadah menyembah kepada berhala. Wa na'kulul maitah, kami makan bangkai dulu. Bangkai-bangkai itu kami nggak peduli. Nggak ada istilah haram dari sisi daging-daging itu. Makan semua. Wa na'til fawahish, kami dulu pelaku perbuatan-perbuatan keji. Pencurian, penzoliman, zina. Itu kegiatan kami. Wa naqta'ul arham, kami dulu memutus tali silaturahim itu biasa. Musuhan sama adik, musuhan sama kakak, musuhan sama paman, biasa saja kami. Wa nusi'ul jiwar, kami juga enggak peduli dengan tetangga. Enggak ada peduli kami dengan tetangga. Ya'kulul qawiyyu minnad dha'if, siapapun di antara kami dulu itu yang kuat, kami akan menelan orang-orang yang lemah. Kami akan menindas orang-orang yang lemah. Fakunna ala dzalika hatta ba'atsallahu ilaina rasulah. Seperti itulah kondisi kami sampai akhirnya utusan Allah Ta'ala diutus kepada kami. Na'rifu nasabahu, yang kami kenal nasabnya seperti apa. Artinya dia adalah orang yang mulia di antara kami. Wa sidqahu, dan kejujurannya. Wa amanatahu, dan sifat amanahnya. Wa afafahu, dan sifat menjaga kehormatannya. Fada'ana ilallahi linwahidahu, maka dia pun mengajak kami untuk beribadah hanya kepada Allah Ta'ala semata. Wa na'budahu, dan beribadah kepadanya. Wa nakhla'a ma kunna na'budu wa nahnu wa aba'una min dunihi minal hijarati wal awsan, kemudian melepaskan diri dari peribadahan sebagaimana yang dicontohkan oleh bapak-bapak kami dahulu, beribadah kepada batu-batu dan juga berhala-berhala. Wa amarona bisidqil hadis, dia perintahkan kami untuk berkata jujur. Wa adail amanah, dan menunaikan amanah. Wa silatur rahim, dan menyambung rahim, silaturahim. Wa husnil jiwar, berbuat baik kepada tetangga. Wal kaffi anil maharim, dan menahan diri dari perkara-perkara yang diharamkan. Wad dimai, dan dari urusan menumpahkan darah. Wa nahana 'anil fawahish, dan melarang kami dari perbuatan-perbuatan keji. Wa qauli zuri, dan kalimat-kalimat atau kata-kata yang buruk. Wa akli malal yatimi, dan memakan harta anak yatim. Wa qadhfil muhsanati, dan menuduh zina wanita-wanita yang baik-baik. Wa amarona an na'budallaha wahdahu la nusyrika bihi syai'a, dan kami diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala semata, tidak berbuat syirik kepadanya. Wa amarona bis salati waz zakati was siyam, dan memerintahkan kepada kami untuk melaksanakan salat, zakat, dan berpuasa. Ini diantara potongan yang disampaikan oleh Ja'far bin Abi Thalib kepada Najasyi. Nah, ini ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah jami'an adalah bentuk di mana Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjelaskan betapa nikmatnya Islam ini. Betapa ini agama yang sesuai dengan fitrah manusia, sesuai dengan hati bersihnya manusia. Sementara apa yang dilakukan oleh orang itu adalah hal yang buruk.
Kalau kita contohkan tadi, Allah Ta'ala mengatakan ka'annama yas'adu fis sama, seperti orang yang naik ke atas, ya, naik ke atas. Kita bisa perhatikan, kalau orang yang di bawah melihat orang terbang naik ke atas, bawaannya apa? Terpukau kan? Waduh, hebat, enak itu di atas ya, terbang tinggi, angin kencang, wah, lihat dari atas pemandangan yang indah sekali. Itu kan yang ditengok orang di bawah. Yang di atas megap. Yang di atas megap. Ini artinya mungkin sebahagian orang melihat, wah, enak kali dia hidup kayak gak ada aturan tuh ya. Berzina suka-sukanya, makan harta ini itu dia gak peduli. Hidupnya kayak gak ada aturan, semua yang dia mau terturuti. Apapun yang diinginkan hawa nafsu dilakukan. Beda dengan kita, semua dilarang, keluar rumah harus begini, makan begini, ini begini, semua penuh dengan aturan. Enak juga lah hidup kayak begitu. Kayak anak muda-muda itu, kayak ibu-ibu waktu muda dulu lah kan ya. Ya kan? Kan banyak tuh kan waktu masih remaja, tanggung-tanggung nggak tahu apa-apa itu, pengen hidup bebas itu kan. Itu sekarang tuh anak-anak SMA rata-rata begitu tuh. Ustadz, kami pengen hidup bebas, nggak ada aturan, capek kami dikekang kayak begini. Gitulah. Ibarat tadi itu, orang yang berada di daratan melihat orang yang terbang ke atas, kayaknya enak kali ya. Padahal di atas itu udah mobat mabit kata orang Jawa, kena angin lah. Waduh, dadanya udah sesak, bingung, ketakutan nengok ke bawah, segala macam. Yang di bawah aja kayaknya kagum, padahal lebih enak di bawah sini, lebih nyaman, lebih adem, tarik napas lebih lega. Apapun ada di bawah, di atas susah kan, susah. Mau makan cobalah di atas tuh, mana bisa, terbang semua kalau di atas. Nah begitu memang. Ya itulah kalau orang tak punya ilmu, orang nggak mengerti hakikatnya. Nah ini kan beda ketika orang yang pernah di fase itu kemudian dia udah capek, dia di atas itu tersiksa, lalu dia kemudian diturunkan lagi ke bawah, itu kan rasanya aduh betul keren, enak di bawah, nggak usah naik-naik ke atas itu. Ngeri. Ngeri, gak ada enak-enaknya. Itu banyak. Kalau kita mau bahas itu, banyak orang-orang yang hidupnya penuh dengan kemaksiatan itu, penuh dengan kezaliman itu, yang kita tengok, yang ditengok orang-orang ini kayaknya nikmat, padahal dia hidupnya resah. 100% nggak ragu sama sekali. Itu hidupnya resah. Banyak. Para pelawak misalnya kan, suka banyak buat orang bisa tertawa-tertawa. Hidupnya itu berat itu. Itu saking stresnya maka bisa buat orang tertawa. Dia tuh hidupnya stres, hari-harinya itu pening kepalanya. Orang yang kayaknya kaya raya berhamburan hartanya, sementara itu diambil dari harta-harta yang haram, itu sebenarnya 7 keliling dia mikirkan hartanya itu. Tuntutan dari sana sini, tanggung jawab di sana sini, segala macam. Aduh, ya kan? Makanya ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Begitulah memang terkadang orang kalau tidak bisa melihat sesuatu dari sudut yang sesuai dengan hakikatnya. Ya lagi-lagi memang belum berilmu, belum tahu di mana nikmatnya, belum tahu betapa berharganya hidayah yang ada pada dirinya saat ini. Nah, dan na'udzubillahnya kadang dia merasa nikmat kalau sudah kehilangan. Dan celakanya sudah kehilangan tak bisa diambil lagi. Itu rugi besar kan, rugi besar. Nanti kita akan sebutkan ada kisah begitu. Padahal awalnya dia seorang alim yang dipuja-puji oleh kaum muslimin karena ilmunya yang begitu luar biasa, tapi mati dalam keadaan musyrik, mati dalam kekufuran. Na'udzubillah min. Itu garisan Allah Ta'ala seperti itu yang gak bisa kita hindari. Maka ya ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an, hal yang kita dapati kalau memang itu kita tahu sesuai dengan ayat Al-Quran, sesuai dengan hadis Nabi SAW, maka sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kita bersyukur. Memang kalau menilai dengan hawa nafsu, apa yang dilakukan mereka pelaku-pelaku maksiat itu kayaknya enak. Ya, wallah alam, mungkin ada di antara kita yang pernah merasakan di posisi itu, pasti bisa tahu nikmatnya. Nggak enak Ustadz, nggak enak. Asli nggak enak. Nggak ada enak-enaknya katanya. Stres, malah stres. Ada teman-teman kita yang mantan narkoba, katanya narkoba itu enak katanya. Nggak ada Ustadz. Sampai sekarang
kurang-kurangnya itu nggak bisa hilang itu kan, kurang-kurang di akalnya itu nggak hilang itu kan, perilakunya itu kayak masih kurang-kurang itu nggak bisa hilang sampai sekarang. Udah mulai ngaji pun sudah mulai, tapi nggak bisa dihilangkan 100% efek dari dosa yang dia lakukan sebelumnya. Dan banyak lagi hal-hal contoh yang seperti itu. Kita ambil contoh bagaimana menariknya terkadang Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada manusia. Ada seorang sahabat Nabi SAW, kisah ini disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Sumamah bin Utsal. Sumamah bin Utsal. Beliau radhiyallahu anhu ini di suatu ketika Nabi SAW pernah mengirim satu pasukan untuk tugas tertentu. Nah, di tengah jalan bertemu dengan seorang dari Bani Hanifah. Ini Bani Hanifah ini termasuk orang-orang yang tinggal di sekitar nggak jauh dari Mekah, ya, nggak jauh dari Mekah. Karena dia sendirian, maka langsung ditangkap oleh kaum muslimin. Jadi di zaman itu hukumnya seperti itu, ya. Ya, hukumnya seperti itu, main tangkap aja kalau sama orang lain. Karena undang-undang dunia waktu itu berbeda dengan sekarang. Ditangkap, dibawa pulang ke Madinah. Dilaporkan ke Rasulullah SAW, ini ada orang kafir, kami tangkap kemarin jumpa di jalan. Kata Nabi SAW, ikat dia di tiang masjid. Jadi Sumamah bin Utsal diikat di tiang masjid. Di hari pertama Nabi SAW menyapa si Sumamah ini. Wahai Sumamah, gimana kabarmu? Saya baik Muhammad ya. Saya masih baik-baik saja. Jadi apa kira-kira yang menurut pendapatmu untuk dilakukan? Wahai Muhammad, kalau kamu bunuh saya, akan ada keluarga saya yang akan menuntut balas. Tapi kalau kamu berbuat baik kepada saya, wah saya adalah orang yang pandai berterima kasih. Kalau kamu mau harta untuk membebaskan saya, minta berapapun yang kamu mau wahai Muhammad. Ya. Maka dengan demikian, mendengarkan ucapan Sumamah itu Nabi pun diam, nggak jawab apa-apa, ditinggal. Udah sholat dan seterusnya aktivitas. Besoknya datang ditanyain lagi, gimana kabarnya Sumamah? Jawabannya masih sama kayak kemarin katanya. Masih sama kemarin. Kalau begini katanya. Ditinggal lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai hari ketiga jawabannya juga masih sama seperti itu. Hingga akhirnya setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan kepada para sahabat, udah lepaskan si Sumamah ini. Udah cukup 3 hari dia diikat. Lepaskan dia. Setelah dilepaskan, maka dibawa dia ke perkebunan kurma dekat masjid. Ternyata di sana dia mandi. Setelah mandi, dia balik lagi ke masjid mengucapkan syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kok bisa gitu? Kok bisa? 3 hari ditawari baik-baik, nggak mau deh, nggak mau. Bahkan masih sombong kata-katanya. Tapi setelah itu katanya, lepas, suruh pulang gitu kan, lepasin saja. Malah dia mandi, balik lagi ke masjid, ucapkan syahadat. Lalu dia katakan apa? Wahai Muhammad, dahulu tidak ada yang paling aku benci di muka bumi ini selain engkau. Tapi sekarang kamu menjadi orang yang paling aku cintai. Dulu orang yang paling aku muak melihat wajahnya, engkau lah itu orangnya. Tapi sekarang melihat wajahmu itu adalah hal yang sangat aku ingin-inginkan, begitu ya. Dan agamamu ini Islam ini dulu agama yang paling aku benci. Tapi hari ini Islam ini menjadi agama yang paling aku cintai. Ya. Dan dahulu Madinah ini adalah kota yang paling aku benci. Tapi sekarang Madinah ini menjadi kota yang paling aku ingin tinggal di sini. Aku sangat menyayanginya. Nah begitu. Akhirnya dia masuk Islam. Lalu dia sampaikan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sebenarnya kemarin waktu saya ditangkap itu saya mau berangkat umroh. Memang. Jadi orang jahiliyah pun sudah ada haji, sudah ada umroh dulu ya. Tapi dengan cara mereka. Waktu itu saya mau berangkat umroh. Boleh nggak saya lanjutkan perjalanan itu? Boleh nggak saya? Oh jalan, silahkan gitu kan. Silahkan lanjutkan. Pergilah kamu untuk menyempurnakan ibadah umrohmu. Berangkatlah dia ke Mekah. Sampai di Mekah,
Semua orang sudah tahu berita tentang masuk Islamnya Sumamah. Maka orang-orang Mekah pun mengatakan, wahai Sumamah, kamu sudah murtad ya, kamu sudah keluar dari Islam. Kata dia, enggak, saya enggak murtad, justru saya masuk Islam. Justru saya masuk Islam, saya di dalam Islam, saya tidak murtad. Kalau murtad itu maksud dia keluar dari Islam baru murtad. Saya justru ini masuk Islam, gitu. Dan demi Allah langsung dia mengucapkan syahadatnya di hadapan mereka. Nah, karena Sumamah ini dari negeri penghasil gandum, ya, negeri penghasil gandum, langsung diancam orang Mekah. Mulai hari ini gak akan ada pengiriman gandum ke Mekah ini kecuali izin dari Rasulullah SAW. Kapok itu kan. Jadi mereka ya begitu, karena Mekah kan kita tahu ini negeri gak ada apa-apanya kan. Ini negeri kering, gak punya apa-apa. Semua sumber daya itu alamnya tidak ada. Banyak bersumber dari luar, termasuk makanan mereka, gandum itu tidak ada di Mekah, itu nggak ada. Diancam begitu. Besok nggak ada lagi pengiriman gandum ke Mekah ini kecuali atas izin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu ya ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka para ulama menjelaskan kenapa Sumamah ini akhirnya bisa masuk Islam. Padahal Nabi nggak terlalu maksa. Nabi cuma bertanya kabar segala macam. Kata para ulama begitulah. Karena fitrah manusia ini nggak bisa dibohongi. Fitrah manusia itu nggak bisa dipalingkan. Ketika dia melihat yang benar, melihat yang hak, melihat sholat Nabi SAW bersama para sahabat, melihat nasihat-nasihat yang disampaikan Nabi kepada para sahabat, itu kan dia di tengah masjid diikat itu, merhatiin terus 24 jam selama 3 hari. Akhirnya dia pun sadar akan kesalahannya selama ini dan dia pun masuk Islam. Begitu ya ibu-ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kadang begitu simpel loh. Begitu simpel lah Islam itu. Ada seorang ibu-ibu cerita. Dia punya adik. Ibu ini sudah mulai belajar tentang sunnah Nabi SAW, sudah mulai mengerti. Tapi bagaimanapun dia tetap aja seorang wanita yang ya ilmunya juga pas-pasan, belum pandai berdakwah. Tapi dia punya keluarga yang ingin dia, mudah-mudahanlah keluarga aku ini bisa masuk Islam. Nah, singkat cerita ibu itu mengatakan setiap hari, ini ceritanya tahun 2010 ya. 2010 ke bawah lah, ceritanya 2010. Yang waktu itu belum ada TV, Roja TV itu belum muncul sama sekali. Di zaman itu ngaji digital itu pakai rekaman ya, dulu rekaman apakah kaset atau CD. Dulu banyak tuh jual-jual CD kajian. Sekarang mana ada, di YouTube lah sekarang ngomong. Dulu tuh zaman itu masih banyak CD. Jadi jual CD-CD kajian atau kaset. Jadi ibu itu tiap hari punya VCD player kan, disetel. Ngaji dia sambil nyetrika, sambil nyuci kan gitu kan. Ya dia dengerin aja. Nah tanpa disengaja ada dia punya adik yang tiap hari adik ini datang ke rumah. Ya adik ini belum ngerti dan masih nggak ngerti tentang bagaimana Islam. Masih Islam seperti orang awam secara umum. Jadi adiknya ini setiap hari main ke rumah kakaknya nih, duduk di samping rumah, nggak masuk, duduk samping rumah, ya suka kunjung aja lah ke rumah kakaknya. Tapi ya gitu, karena kakaknya dengerin kajian, dia pun duduk di samping rumah, dengerin kajian itu, nggak ada niat dia mau ikut ngaji lah gitu, nggak ada niat. Tapi terdengar aja kan namanya duduk di samping rumah. Ya kayak anak-anak remaja, laki-laki nih, adiknya laki-laki. Ya kayak anak remaja pada umumnya lah, anak-anak SMA itu kalau duduk di rumah kakaknya ngapain lah gitu, udah duduk aja dengerin. Lama-lama dia masuk ke hatinya nasihat-nasihat yang dia dengar dari CD itu. Begitu kadang. Jadi nggak pakai diomongin, nggak pakai dinasihatin, didiemin gitu aja, gitu kan. Terdengar-dengar sendiri sama dia. Ya, karena betapa banyak orang terkadang kan ngotot. Begitu dia kenal sunnah Nabi SAW, begitu dia ya alhamdulillah dapat hidayah, ngotot. Bapaknya, mamanya, adiknya, semua anggota keluarganya harus hari ini pun ikut semua, berubah 100% kayak dia. Ya nggak gitulah caranya. Itu juga ada ceritanya kayak begitu. Sehingga temperamental dia. Dakwah kok temperamen. Dakwah dia nasihatin kakaknya, nasihatin adiknya, kalian salah ini selama ini, kalian maksiat itu, mana ada Islam kayak gitu, nggak betul Islam kalian kayak begini tuh, bid'ah itu, syirik yang kalian buat tuh, bla 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 bla, direpetin itu kan. Bukannya
saudara-saudaranya, orang tuanya ini menerima dakwahnya, malah diusir sekalian. Kau pergi dari rumah ini kan? Kau pergi dari rumah ini. Kau dari rumah ini. Itu ada juga kisah kayak gitu. Nanya gitu, Ustaz, ana diusir dari rumah. Kenapa antum diusir? Ana mau dakwahkan Islam ini kepada keluarga saya, Ustaz. Cara antum gimana cara dakwahinya? Gini. Ya patutlah diusir. Jangan bangga diusir dari rumah. Nabi SAW diusir dari negerinya mempertahankan Islam, itu benar. Tapi beliau sudah melaksanakan tahap-tahap yang benar, berdakwah dengan lemah lembut. Tetap aja dilawan begitu, akhirnya terusir. Tapi bukan dalam konteks semua yang terusir itu mulia, enggak. Ya, enggak semua yang kemudian diusir itu kemudian mulia, enggak. Kalau cara antum kayak begitu kemudian diusir, ya memang antum tuh layak diusir. Layak diusir kalau kayak gitu ceritanya. Enggak gitu cara mengajarkan Islam gitu kan. Enggak gitu. Mana pernah Nabi SAW mendakwah itu ngotot? Pernah? Woi, siapa yang gak masuk? Enggak pernah. Enggak pernah ngotot. Sampaikan saja dengan cara yang hak. Contohkan dengan akhlak yang mulia. Sudah diterima hari ini, alhamdulillah. Belum diterima hari ini, mudah-mudahan besok. Enggak besok, lusa, mungkin pekan depan. Dan terkadang ada bahkan kita bisa dapati seorang anak dapat hidayahnya itu di depan jenazah ibunya yang selama ini nasihatin dia. Itu ada kisah begitu. Selama ini ibunya capek nasihatin, nak kau sholat lah, anak. Anaknya nggak peduli sama mama ini. Begitu dapat berita mamanya meninggal dunia, dek, hari itulah dia teringat semua nasihat mamanya selama ini. Ibunya nasihatin aku selama ini lalai. Langsung menjadi seorang yang taat kepada Allah Ta'ala. Ya hingga ibunya pun gak sempat menyaksikan titik balik dari anaknya ini. Kadang begitu. Yang penting penyampaiannya caranya benar, enggak dengan cara yang brutal. Islam ini tidak diajarkan berdakwah dengan cara brutal, marah-marah, ngamuk-ngamuk, ngancam-ngancam kan gitu, enggak ada begitu. Maka slow saja. Kira ini masih sendirian di rumah. Ibu-ibu nih misalnya suami belum mau, ya kan, anak-anak belum mau, orang tua, ya sudah jalan saja. Baru kemarin anak jumpa orang, suaminya itu dapat hidayah ya karena kesabaran istrinya. Istrinya itu sudah mengenal dakwah ini sejak tahun sekitar 2010 atau 2011 gitu. Tapi suaminya nggak mau. Cuma suaminya gitu-gitu pun. Kalau istrinya mentak diantarin ngaji, diantarin. Ngaji di mana? Sana. Diantarin gitu kan. Itu bertahun-tahun begitu. Suaminya ini baru ngaji kemudian di 2018. Panjang ya. Panjang istrinya nasihatin suaminya itu. Jadi istrinya ini rajin. Kalau ada video-video YouTube yang bagus dia dapatkan, di-share linknya ke suaminya. Sampai suaminya ini yang cerita ya, bukan istrinya yang sama anaknya, cerita suaminya. Itu nggak peduli ya Ustaz. Alah, kirim lagi. Tapi dia karena sayang sama istrinya, nggak dimarahin. Ya pokoknya di skip aja, skip. Yang penting di read aja, skip udah. Nanti kalau ditanya istrinya udah didengar bang, apa dulu dia? Sampai satu ketika, ya Allah Taala yang kasih hidayah kan, gabut suaminya kan, nggak tahu mau ngapain nengokin HP itu, dipecetnya link dari istrinya itu, cetek, dipecet linknya, dapat kajian. Teplongo dia sampai habis kajiannya. Kok enak kajiannya nih, betul nih kan ini. Carinya lagi yang lain, cari sendiri. Lama-lama sekarang udah ngaji sendiri. Gitu, nggak pakai di istrinya, nggak ada ngomel sama suami, nggak jelek-jelekin suami, tetap perilakunya baik. Seperti biasa layaknya istri sesuai dengan ilmu yang didapatkan selama ini. Ya udah, istrinya udah slow aja gitu, suaminya digituin saja. Ya ala kulli seperti yang kita katakan kemarin lah, suaminya kan nggak kayak Fir'aun kan. Asiyah tuh gimana tuh, wanita solehah, suaminya Fir'aun, itu gimana sabarnya itu sampai mati kayak begitu tuh. Mana ada Fir'aun dapat hidayah masuk Islam Fir'aun? Enggak kan? Enggak. Sampai capek lah istilahnya itu, Asiyah itu hidup bersama Fir'aun kayak begitu sampai mati itu. Mungkin meninggalnya pun sakit. Mikirin suaminya mungkin tuh, perilaku suami. Tapi ya begitulah kan. Makanya Asiyah jadi wanita termulia di muka bumi ini. Makanya begitu. Jadi nggak ada istilahnya ngotot dalam memberikan
menjelaskan Islam tuh nggak ada. Ya jelaskan saja semampunya, seadanya bahan yang bisa disampaikan. Diterima nggak diterima sudah, lewat skip aja dulu. Ya kan, mudah-mudahan besok didoain, mudah-mudahan besok dan seterusnya. Apalagi sama anak-anak. Sama anak-anak kan kadang ada ibu-ibu yang nggak ngerti anak bilangnya gitu kan. Anak masih umur 6 tahun, 7 tahun sudah digebukin gara-gara nggak sholat. Janganlah, ini masih usia segitu belum layak digebukin gitu kan. Belum layak untuk dipaksa-paksa. Udah biar aja. Yang penting dikenalkan sholat itu seperti apa. Kadang ada juga yang ngeluh itu kan, anak saya sudah dewasa Ustaz. Padahal dulu dia juga di pesantren dan seterusnya. Tapi kok kayak ginilah kelakuannya, tamatan pesantren kok kayak gini gitu kan. Udahlah, dinikmati saja satu. Mudah-mudahan dalam mengajak anaknya untuk bisa baik ini ya sabarnya selama ini itu dapat pahala tanpa henti dari Allah Ta'ala. Kan Allah Ta'ala yang berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah Ta'ala memberikan ganjaran bagi orang-orang yang sabar itu tidak ada hisabnya, nggak ada batasnya. Selama dia bersabar terus menghadapi anak-anaknya seperti itu ganjaran sabarnya nggak putus-putus. Terus saya catatkan sebagai amal sabarnya, terus tetap ibunya mau menasihati, mengajak anaknya untuk baik. Yang penting nggak putus asa aja lah. Nggak sampai mengatakan udahlah capek mama nasihatin kau ya, dari kecil udah ditimang-timang, udah gede kayak gini tilangkah lakuin sama mama, nasihatin nggak mau lagi, udah nggak usah jadi anak mama lagi, pergi dari rumah ini, nggak mama akuin lagi sebagai anak. Oh ya udah, makin begitu ya, bukan makin nggak ada kan anak-anak diusir kemudian oh iya ma aku tobat besok aku langsung jadi seorang muslim yang taat, nggak ada, paling dikibulin lagi, kalau iya pun dikibulin lagi. Tetap kelembutan itu ya. Jadi memang seperti kata Nabi SAW, maka narifku fi syai'in illa zanah wa ma nuzi' min syai'in illa syanah. Tidaklah lemah lembut itu ada pada sesuatu kecuali lemah lembut itu akan menjadi perhiasan dalam perkara itu, dan tidaklah lemah lembut itu dicabut dari satu perkara kecuali ini akan membuat perkara itu urusannya menjadi buruk, menjadi jelek. Begitu ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakunallahu jami'an. Ada di dalam juga hadis yang disahihkan oleh Imam Muslim, ada orang masuk Islam gara-gara dikasih kambing oleh Nabi SAW. Gara-gara dikasih kambing. Jadi ceritanya itu, setelah Nabi SAW berperang, kemudian mendapatkan ghanimah, mendapat harta rampasan perang, yang diantaranya kambing banyak. Kambing banyak. Tiba-tiba ada seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW. Hei Muhammad, aku mau kambingmu yang ada di antara dua gunung itu, katanya. Semua untukku. Kata Nabi SAW, ambil aja, ambillah. Orang kafir nih loh, ini orang dari kampung, orang kufur, belum masuk Islam nih, minta kayak gitu tiba-tiba, Muhammad aku minta kambingmu. Artinya, bu, satu lembah itu berapa kira-kira kambingnya jumlahnya? Satu lembah loh, antara dua bukit gitu kan, ini tengah-tengah nih ada jalan itu, jalan bukit, itu isinya kambing semua dijejerin, itu berapa kira-kira jumlahnya? 100 ada? Taruhlah 100 bu, taruh 100. Harga kambing sekarang berapa? Katakanlah 2 juta ya, yang normal lah, rata-ratanya 2 juta. 2 juta kali 100 berapa bu? 200 juta. Kata Nabi SAW untuk orang kafir tuh, Muhammad, aku mau kambing itu. Nabi nggak pakai debat-debatan. Enak aja kok minta. Aku dapetinnya susah kan? Mau, ambillah katanya, ambil. Tapi apa yang terjadi? Dia balik ke kampungnya, buat pengumuman. Wahai penduduk kampung, katanya, masuk Islam kalian, katanya. Dia udah masuk Islam berarti kan? Masuk Islam kalian, karena Muhammad itu orang gak takut miskin, minta apapun dikasih. Aku minta kambing langsung dikasih. Mungkin bahasa kita yang lain, kalian rame-rame sana pergi jumpain Muhammad, minta kambing sama dia, aku udah dapet nih. Gitulah. Tapi intinya siapa yang untung, siapa yang rugi? Siapa yang untung, siapa yang rugi dalam kejadian itu? Kedua-duanya untung, gak ada yang rugi kan? Gak ada yang rugi. Nabi Muhammad SAW ngerugikah kehilangan 100 ekor kambing tadi itu misalnya, Mbak? Gak rugi. Kalau pada akhirnya 100 ekor kambing itu bernilai ibadah semua, menyebabkan orang masuk Islam, gak ada ruginya. Itulah perniagaan yang melimpah ruah nanti keuntungannya.
Dan si Badui itu apakah dia rugi? Enggak juga. Dia untung dapat kambing, dapat hidayah juga. Plus sama dia malah gitu kan, dapat kambingnya, dapat hidayahnya. Apalagi kalau orang kampungnya masuk Islam gara-gara dia. Plus lagi dapat dia pahala ngajak orang masuk Islam. Artinya begitu. Kadang ada orang dikasih hadiah baru hatinya terima gitu. Jadi nggak dimarah-marahin, nggak dimarah-marahin. Kita mau, ibu misalnya punya mertua nih, misalnya kan ini seru nih kalau cerita dengan mertua. Kalau mertuanya masih ada ya. Biasanya kan perempuan itu paling susah akrab dengan mertua, ibunya ya, ibu mertua. Betul, Bu? Hah? Betul. Betul lah. Kalau kata istri saya betul. Kata istri saya betul. Ya kan? Kata istri saya betul. Ibu enggak akrab sama mertuanya? Langsung, nggak pakai upaya, nggak pakai PDKT gitu. Wah, rezeki lah kalau dapat mertua kayak begitu ya. Biasanya harus ada ya, cari hati dulu. Ambil hatinya dulu baru bisa akrab. Tapi awal-awal ya karena wajar. Kadang di satu sisi wajar karena ibu ini sudah membesar. Seperti ibu lah punya anak laki-laki, udah dibesarin, digini-gini, diperlakukan begini, tiba-tiba pindah dia rumah sama anak perempuan. Ya sama-sama perempuan lah kan, sama perempuan lain. Kemudian diperlakukan tidak seperti dia dulu memperlakukan anaknya. Dulunya anaknya dicuciin, disiapin pakaiannya. Ini nampak anaknya jemur baju. Oh, nggak terima itu. Kok anakku suruh jemur baju? Dia selama seumur-umur nggak pernah jemur baju nih. Nikah sama kau disuruh jemur baju dia ya. Padahal mungkin inisiatif anak ibu sendiri kan itu kan. Saya mau sendiri loh mak. Nggak ada aku disuruh-suruh istriku jemur baju. Kesian dia gitu kan. Banyak kerjaannya. Tapi kan kadang mamanya nggak terima. Anakku disuruh jemur baju. Kurang ajar di menantu. Kadang-kadang kan begitu. Ala kuliah ini nggak bicara tentang masalah itu. Artinya di sini adalah terkadang hidayah itu diterima orang dengan hadiah. Dengan hadiah. Makanya alih-alih kita ngotot dalam berdakwah, menghadapi orang yang sangat keras sekali kepada kita, tendensius selalu bahasanya dengan kata-kata yang kasar, ya sudah daripada dilawan pakai mulut, dawai perlakuan, nggak kelar-kelar juga, kirim ya. Jadi sukanya apa sih? Sukanya apa? Dia mau ganti HP, belikan HP untuk dia. Misal ini kan. Dia sukanya apa? Makanan apa? Misalnya nasi padang misalnya. Oh, udah bilang sama nasi padang mana yang dia suka, kirim untuk dia 10 hari ini, kasih dia pakai rendang, pakai apalah terserah gitu kan. Sampai hatinya tuh luluh. Sampai hatinya. Ada satu lagi nih kisah. Juga masuk Islam gara-gara diberi hadiah. Ada sahabat Nabi namanya Sofwan bin Umayyah. Bapaknya siapa? Umayyah bin Khalaf. Siapa Umayyah bin Khalaf? Tuannya Bilal. Tuannya Bilal ya. Tuannya Bilal yang dulu nyiksa Bilal namanya Umayyah bin Khalaf. Dan akhirnya Umayyah bin Khalaf ini mati di perang apa? Badar, betul ya. Umayyah bin Khalaf mati di perang Badar. Bahkan dalam satu riwayat yang membunuhnya adalah Bilal ya. Bilal langsung, wah Umayyah katanya. Ini yang dulu. Nah, anaknya Sofwan namanya Sofwan bin Umayyah bin Khalaf. Anaknya ini dendam setengah mati. Setelah ayahnya dibunuh di perang Badar itu, dendam setengah mati. Bahkan yang diincar bukan Bilal, tapi Nabi Muhammad ini bikin gara-gara dia ini. Makanya Umayyah terus ikut perang, Sofwan bin Umayyah ini ikut perang terus. Tapi ya itu tadi, di perang Uhud nggak dapet, di perang Khandaq nggak dapet, terus kalah terus kan, nggak menang-menang. Sampai akhirnya di tahun 8 Hijriah, kota Mekah ditaklukkan oleh kaum muslimin. Sofwan mengikrarkan diri. Aku dengar kalian penduduk Mekah ini semua pada masuk Islam. Baik, kalau begitu seperti yang kalian lakukan, dengarkan ini. Kalau ada satu orang tinggal tersisa yang tidak mau masuk Islam di kota Mekah ini, saya orangnya. Saking bencinya dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah ditakluk itu pun kan seperti persyaratan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu bahwasanya penduduk Mekah sekalipun mereka kufur tidak diusir dari Mekah, tetap boleh tinggal di Mekah asalkan hidup di bawah aturan kaum muslimin. Begitu juga si Sofwan ini.
Nggak mau masuk Islam, kebencian itu nggak selesai. Lalu suatu ketika dia berniat untuk keluar dari Mekah, nggak betah aku di Mekah kayak gini nih. Tinggal dengan orang-orang yang sudah berbeda. Tapi kata Nabi SAW, Sofwan jangan keluar. Kamu tetap saja di Mekah. Nah, singkat cerita, sampai terjadilah perang Hunain. Perang Hunain dan kaum muslimin memenangkan perang Hunain dan Nabi SAW dapat ghanimah ya, bagian untuk Nabi SAW, khumusnya. Dan diantaranya Nabi banyak dapat unta. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Kirim 100 ekor unta terbaik untuk Sofwan. Dikirim. Terbaik loh untanya. Kalau katakan 1 ekor unta itu pasti lebih mahal dari sapi, Bu. Sapi berapa? Kalau kurban itu berapa tuh? 15-20 juta lah ya. Yang sedang aja nih. Katakanlah 20 juta sapi. Berarti unta itu sekitar 30 juta. Berarti kalau 100 ekor unta berapa, Bu, nilainya? 100 kali 30 juta? Hah? 3M. Ngasih hadiah 3M. 3M, Bu. Ibu mau ngasih hadiah ke siapa 3M? Bilang-bilang, Bu. 3M, Bu, dikirim. Ya, 100 ekor unta terbaiknya. Ternyata nggak berhenti sampai di situ. Kirim 100 lagi, setelah 100 tadi diterima, kirim 100 lagi. 6M. Ternyata belum siap. Belum siap. Kirim 100 lagi. 9M ya, 9M. Dan memang kan Sofwan bin Umayyah ini orang kaya dan dia sangat suka harta, itu dia ya wajar gitu kan. Anak orang kaya suka arti. Begitu dikasih hadiah, ada orang sampai seperti itu ngasih, dia ini belum pernah seumur-umur ngasih hadiah itu 9M. Itu nggak nyasar ya, bukan rekening nyasar, bukan salah kirim. Memang dikirim kan, bukan disuruh balikkan karena nyasar, enggak. Memang betul dikasih. Namun itulah, setelah itu berbalik Sofwan. Langsung ikrarnya mengatakan apa? Kalimat ini disaksikan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau katakan apa? Wallahi laqad a'tani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma a'tani, demi Allah Rasulullah SAW sudah memberiku pemberian yang sebanyak ini. Wa innahu la abghadun nasi ilayya fama bariha yu'tini hatta innahu la ahabbun nasi ilayya. Dan sesungguhnya dahulu dia adalah orang yang paling aku benci di atas muka bumi ini, sampai dia berikan hadiah sebanyak ini, jadilah dia orang yang paling aku cintai di atas muka bumi ini. Lalu mungkin kemudian katakan, ah iyalah, ini masuk Islam karena dunia ini kan. Ini masuk Islam karena dunia. Nggak apa-apa kalau untuk di tahap awal, nggak apa-apa. Untuk di tahap awal dia mau masuk Islam, ngejar dunia, biarin aja. Silahkan, yang penting masuk dulu, ya, masuk dulu. Nanti akan belajar tentang Islam, pada waktunya dia akan tahu makna ikhlas. Pada waktunya dia akan tahu makna ikhlas. Insya Allah kalau terus dibina, gitu dia. Jadi terkadang masya Allah ada orang-orang yang memang nggak pakai diceramahin, nggak pakai dinasihatin segala macam, kasih hadiah saja sampai muntah dia terima hadiah itu. Ini orang betul-betul baiknya nggak ketulungan itu kan, berarti betul agamanya ini, berarti betul Islamnya ini, gitu. Tapi ini sebagian orang ya, ada orang memang nggak tahu diri betul, udah dikasih hadiah tetap aja kayak begitu. Ya sadarlah kita kan, kalau dikasih hadiah nggak ada perubahan, kayaknya nggak ngefek ini. Rugi. Artinya begitu, terkadang begitu. Khususnya mungkin kalau kita sih menerapkannya itu, katakanlah kepada anak-anak. Ya anak-anak nih kan, dalam hal motivasi, dalam mendidik nggak apa-apa. Awal-awalnya itu untuk anak ini biar rajin sholat. Pokoknya kalau ke masjid goceng gitu kan. Masjid goceng. Di masjid dia dapat goceng kan. Ya sebulan 2 bulan kan. Artinya tapi dalam berjalan ini tetap si ibu ini ngajarin makna apa maksud dari ibadah itu, tujuan dari ibadah itu apa. Jelaskan tentang surga, jelaskan tentang neraka, jelaskan tentang bagaimana ibadah itu bisa memasukkannya ke dalam surga, melindunginya. Itu tetap dijelaskan. Sampai nanti insya Allah pada titik tertentu anak itu akan diberi pilihan, atau macam-macam kadang diberi pilihan. Masih mau duit atau cari pahala, nak? Pahala aja lah Mi, nggak usah duit lagi. Udah gede berarti dia udah paham. Atau dia mungkin udah Mi nggak usah kasih duit lagi lah.
Masa sholatnya karena kejar duit katanya. Hah? Itu gimana coba bahagianya seorang ibu kalau sudah dapat di titik itu. Tapi ya di awalnya nggak apa-apa, dalam tahap pembiasaan. Gitu juga kita mungkin ya, karena ada ibu punya tetangga kah, punya temen kah gitu kan ya, mau nasehatin kurang pandai, ya sudah, dia butuh apa dibantu sambil bantu nih, sambil ngasih nasihat, ngajarin apa yang kurang dari dirinya, bagaimana memperbaiki diri. Gitu ya ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Gitu ya. Satu lagi lah ya kisahnya. Tadi itu kalau tadi Anda bilang sebut tentang ada seorang, awalnya seorang ulama ya. Kemudian pada akhirnya itu bukunya sampai sekarang masih dicetak. Judul kitabnya itu As-Sira' Bainal Islam wal Wathaniyah. Pertarungan atau perdebatan antara Islam dengan penyembah berhala. Ini Masya Allah, isi tulisan ini luar biasa ya. Beliau dari Saudi, lahir di kota Qasim, maka nama belakangnya ada Al-Qasimi. Begitu, jadi orang tuh kagum dengan di zaman itu dia membuat tulisan karya seperti itu pemikiran yang luar biasa, dan banyak orang yang kagum dengan isi tulisannya. Tapi qadarullah, menurut sebagian sumber mengatakan bahwasanya orangnya memang alimnya luar biasa, tapi sombongnya, congkaknya, kasar kata-katanya, sehingga pada akhirnya dia mati dalam kondisi murtad. Tapi sampai sekarang bukunya masih dibaca orang. Bukunya masih bagus karena isinya bagus. Yang harusnya dia dapat amal jariah ya, karena tulisannya banyak dibaca orang, bermanfaat untuk orang, tapi yang terjadi apa? Begitulah ya. Begitulah terkadang Allah Ta'ala ingin menampakkan kalau memang seorang itu hatinya busuk, itu matinya bisa su'ul khotimah. Kemarin ada yang hadir di kajian di Mukhlisin hari Sabtu? Ada. Kalau ada, kemarin kami bahas tentang husnul khotimah, tentang bagaimana mati dengan husnul khotimah, kayak begitu. Dan ada orang yang walaupun dia musyrik, tapi Allah Ta'ala jadikan karena kebaikan yang ada di dalam hatinya, Allah Ta'ala jadikan meninggalnya itu dalam kondisi muslim ya. Ada seorang sahabat, bentar ya, Anda carikan kisahnya. Bernama Amr bin Thabit Al-Ansari. Dia penduduk Madinah. Ketika Nabi SAW datang ke Madinah hijrah, itu nggak mau masuk Islam, nggak peduli dia dengan Islam segala macam, dia beraktivitas sebagaimana biasa saja sebagai seorang yang musyrik. Titik baliknya kapan? Ketika Nabi SAW berangkat perang Uhud. Jadi Nabi SAW berangkat perang Uhud itu di hari Jumat petang. Jumat petang berangkat, karena kejadian perang Uhud itu kan di Sabtu pagi. Jumat petang ini gerak dari Madinah menuju Uhud. Ini Amr bin Thabit belum ikut, masih di Madinah. Tapi ketika dia mendengar peperangan begitu keras, karena pertarungannya 700 lawan 3000, kemudian kondisi peperangan juga memanas, tiba-tiba saja Amr bin Thabit itu langsung hatinya terdetak untuk masuk Islam dan langsung ikut berperang. Dan dia mati di medan perang. Amr bin Thabit. Dan dialah yang dikatakan orang yang masuk surga tapi nggak pernah sujud sekalipun. Dialah masuk surga tapi nggak pernah sholat atau sujud pun belum pernah. Jadi begitu dia masuk Islam, mengucapkan syahadat, terdetak hatinya untuk membela Islam yang saat itu di perang Uhud, dan mati di sana. Begitu. Nah ini bisa jadi karena memang selama ini sebenarnya hatinya baik, cuma waktunya belum Allah Ta'ala izinkan, sampai akhirnya seperti itu. Ada juga yang lucu, sahabat Nabi SAW bernama Dimat ya. Dimat ini, Dimat radhiyallahu anhu ini terkenal dengan orang yang banyak suka mengobatin orang. Jadi dia belajar jampi-jampi, ya kan, ini sebelum datangnya Islam. Belajar jampi-jampi, apakah dari dukun, dari orang-orang lah dia belajar
Ini kalau dibaca-bacain kepada orang yang sedang sakit, apakah sakit karena gangguan jin, sakit karena ini dan itu tuh ya bahasa kita sekarang ruqyah ya. Jadi dibaca-bacain sembuh. Dan dia sering bantu orang kayak begitu, tulus saja dia. Bantu ke sana kemari, dipanggil orang itu kan, dia bantuin orang banyak. Hatinya tuh bersih untuk seperti itu. Sampai dia ketika mau datang ke Mekah, dengar ada seorang yang katanya mengajak begini dan begitu karena kerasukan. Yang dimaksud itu Nabi Muhammad SAW. Yang dimana Nabi Muhammad SAW? Dia dengar siapa pemuda itu? Muhammad itu. Kenapa dia? Kayaknya kena sihir kan begitu kan? Tuduhan orang maka kan dia kena sihir itu katanya. Oh iya kena sihir. Biarlah nanti kalau saya jumpa biar saya obatin. Saya mudah-mudahan bisa bantu dia. Ketemu Allah Ta'ala temukan Dimat ini dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah bertemu berbicara, maka Dimat mengatakan, boleh saya bantu kamu ya, boleh saya bantu kamu gitu. Apa yang dibaca oleh Nabi SAW? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, dan seterusnya. Paham? Apalah Bu ya? Itu sampai selesai itu khutbah hajah itu. Dibaca Nabi SAW. Terkejut Dimat. Coba ulang. Coba ulang. Diulang lagi sampai 3 kali diulang. Demi Allah katanya, saya pernah dengar jampi-jampinya para penyihir, dukun, ahli nujum, kata-kata penyair, semua saya banyak jumpa orang yang kalimatnya begini begitu. Tapi ini nggak pernah kayak begini dan ini sangat luar biasa artinya. Masuk Islam dia. Masuk Islam. Nah gitu. Dia masuk Islam. Disebutkan oleh para ulama, kenapa bisa seperti itu? Karena itulah tadi, orang-orang yang tulus hatinya, ingin mencari kebaikan, Allah Ta'ala akan jumpakan. Pada akhirnya Allah Ta'ala akan jumpakan. Sama seperti ketika ada pertanyaan mengatakan, Ustadz, saya tuh bingung dengan Islam zaman sekarang. Banyak sekali perpecahan. Kelompok ini, kelompok ini, kelompok ini. Sekte ini, sekte ini, sekte ini. Semua bilang benar. Semua bahkan mengatakan berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Yang betul nih yang mana Ustadz? Ana bingung. Berarti kan sama kita pun dia ragu kan itu. Sama kita pun dia ragu. Berarti masih ragu. Sudah, nasihat kita kepada orang seperti itu, antum berdoa kepada Allah setulus hati, minta kepadanya petunjuk. Minta kepadanya petunjuk. Nanti Allah Ta'ala akan bukakan hatinya kemana yang hak itu. Itu akan dijampakkan. Begitu ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan kita ini mungkin bisa jadi karena mungkin doa yang pernah kita panjatkan kepada Allah Ta'ala minta petunjuk, dan kita tulus minta doa itu hingga akhirnya Allah Ta'ala kenalkan dengan dakwah ini. Allah Ta'ala pertemukan dengan teman ini, pertemukan dengan ustadz ini, pertemukan dengan sipulan-sipulan yang awalnya kita juga nggak nyangka dialah yang akan menjadi wasilah kita. Nggak nyangka kita ya. Ana pun sekarang nggak nyangka bisa sampai seperti ini, juga nggak nyangka dulunya. Ya cita-citanya dulu ketika di pondok ya macam-macam lah kan, macam-macam ketika di pondok begini. Dan kalau jumpa kawan-kawan sekarang yang saat dulu di pondok juga jadi kayak aneh sendiri ya. Jadi aneh sendiri, bingung juga mau bahas apa kita. Kalau dulu kita akrab betul di pondok, kita akrab. Tapi sekarang mau cerita pun bingung mulainya dari mana, mengakhirnya pun gimana. Undangan reuni pun mau didatangi atau enggak bingung. Kalau nggak ikut reuni katanya sombong, ikut reuni nanti awak di sana nggak tahu mau ngapain kan itu kan. Jadi ini datang atau tidak, udahlah ikut reuni via video call aja. Ya begitu kan. Ya sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi begitu. Jadi doalah tulus kepada Allah. Ini seperti yang terjadi sahabat Nabi SAW Salman Al-Farisi kan begitu. Bagaimana kalau kita baca kisahnya Salman Al-Farisi dari Persia sampai terdampar di Madinah, itu kisahnya kan luar biasa beliau ceritakan. Itu berkata apa? Salah satunya adalah doa yang tulus, minta petunjuk kepada Allah Ta'ala. Dan sekarang pun kalau di antara kita ada yang masih belum yakin, hatinya belum duduk, masih ada keraguan, masih ada satu hal yang belum bisa diterima secara utuh, minta saja kepada Allah Ta'ala. Salah satu doanya Bu, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku ini di atas agamamu. Betul.
Jadi kan banyak tuduhan-tuduhan macam, wah kayak kau aja yang paling betul, kayak kalian aja yang punya stempel benar salah, kayak kalian aja yang punya surga punya neraka. Itu kan macam-macam itu cibiran-cibiran kayak begitu. Ya nggak begitu. Semua orang melaksanakan ibadah itu pasti merasa betul. Emang ada ibu melaksanakan ibadah dulu ngerasa salah? Kenapa kok ibadah ini memang salah? Ada rupanya kayak begitu orang. Ada. Orang salah sekalipun merasa betul kan Bu? Merasa betul. Konteks ibadah kan, dalam ibadah itu kalau orang lakukan berarti dia merasa benar dengan ibadah itu. Nggak mungkin orang udah tahu salah tapi dilakukan juga, nggak ada. Kalau dalam ibadah nggak ada, pasti dia merasa benar. Gitu. Jadi kalau dibilang kayak keren aja merasa paling benar gitu kan, ya memang karena merasa benar inilah dilakukan. Ente kan juga sama, kenapa ente lakukan itu kan juga karena merasa benar. Emang ada ente merasa salah? Kalau merasa salah ya kemari kan gitu kan. Kalau merasa salah ya kemari, jangan di situ. Nah kan kadang begitulah kalimatnya kan. Tapi ala kulli hal memang benar. Tidak ada satupun kebenaran dari kita, tapi kebenaran itu dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Karena cuma dua itu yang menjadi petunjuk di atas muka bumi. Bukan orang per orang, nggak siapapun, nggak. Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang bisa kita jadikan pedoman. Maka kita semua ngarahnya ke sana. Selama berpegang teguh kepada Al-Quran, berpegang teguh kepada hadis Nabi SAW, bismillah, insya Allah benar. Kan? Jadi tidak kemudian ada keraguan dan lain sebagainya terhadap Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Jadi kalau sekarang pun masih merasa ragu, nggak masalah. Doa terus, minta yang tulus kepada Allah Ta'ala sampai hati itu diberikan kenyamanan di atas Islam. Tadi ya, fama yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang Allah Ta'ala inginkan berikan petunjuk, itu hatinya akan lapang, hatinya akan nyaman melaksanakan Islam, tidak kesulitan. Begitu ya. Demikian ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an yang bisa Anda sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Ada pertanyaan? Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik. Ya. Pertanyaannya bagus sekali tadi ya. Yang pertama terkait apakah ada janji dari Allah Ta'ala kita manusia ini diciptakan akan mendapatkan hidayah. Singkatnya kita katakan tidak ada janji seperti itu. Tapi dahulu ketika Nabi Adam alaihi salam melakukan pelanggaran di surga hingga akhirnya diturunkan ke muka bumi, apa Allah Ta'ala katakan? Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda. Dikatakan kepada Nabi Adam, turunlah kalian ke bumi ya, jika nanti datang petunjukku. Ya, artinya di sini Allah Ta'ala berjanji akan menurunkan petunjuk itu. Ya, itu janji Allah Ta'ala kepada Adam dan anak keturunannya. Nanti akan aku berikan petunjuk untuk bisa kembali lagi ke surga. Makanya Allah Ta'ala di setiap umat akan dikirim seorang nabi, seorang rasul yang menjelaskan kepada mereka tentang petunjuk itu. Dan sebagian umat diturunkan kitab kepada mereka. Itu janji Allah Ta'ala. Tapi orang per orang yang dapat hidayah, tidak. Tapi petunjuk itu sudah diberikan. Nah begitu. Artinya seperti kata Nabi SAW, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Setiap umatku ini semuanya akan masuk ke surga kecuali yang tidak mau. Maka para sahabat bertanya, qila wa man aba ya Rasulullah, siapa yang enggak mau masuk surga itu ya Rasulullah?
Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Man ata'ani dakhala jannah wa man 'asani faqad aba." Siapa yang mentaatiku dia akan masuk surga, dan siapa yang memaksiatiku atau mengingkariku maka dia tidak mau masuk surga. Artinya begitu. Jadi janjinya Allah Ta'ala akan menurunkan petunjuknya. Al-Quran, kalau kepada kita Al-Quran dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi orang per orangnya, inilah dia, Allah Ta'ala bagi-bagi. Ada yang dapat petunjuk, ada yang tidak. Kemudian terkait pertanyaan kedua, memang petunjuk itu ada, hidayah itu bertingkat-tingkat. Ada perbedaan. Ya, beda antara satu orang dengan yang lainnya. Ada yang dapat hidayah baru mengucapkan syahadat saja. Ada yang sampai mau mengamalkannya, ada yang sampai mau menuntut ilmunya, mendalaminya, mengamalkannya, mendakwahkannya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi memang ada perbedaan di sana sesuai dengan yang Allah Ta'ala tentukan untuk mereka. Sekalipun kita secara pribadi akan berharap mengambil yang paling tinggi tentunya, ya bersyahadat, karena kan seperti Allah Ta'ala katakan, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya, dia pasti masuk surga. Jadi kunci surga itu cuma di kalimat la ilaha illallah. Jadi selama dia mengucapkan syahadat, ada kesempatan baginya masuk surga. Nah permasalahannya kan memang langsung atau tidak langsung, atau mampir atau segala macamnya. Itu dia. Ketika kita mau langsung, ada caranya. Kalau nggak mau ngambil yang langsung, bakalan mampir. Berapa lama mampirnya? Ada yang lama, ada yang, ya kan, sampai yang paling terakhir masuk surga kan kondisinya mengenaskan kan. Udah jadi abu, udah hancur-hancuran badannya itu di neraka. Habisnya udah jadi abu. Jadi bedanya antara yang muslim maksiat dengan orang kafir, kalau orang muslim maksiat, pada akhirnya dia akan jadi abu di neraka. Tapi terbakar terus. Orang kafir nggak ada cerita jadi abu, terus dibakar habis-habisan. Nah ini jadi abu inilah baru dibangkitkan lagi, kondisinya udah gosong habis-habisan lah, lalu masuk surga. Itulah yang selemah-lemahnya iman. Inilah mungkin yang modalnya tuh sangat tipis untuk masuk surga, sampai begitu. Itu jadi memang hidayah itu ada jatahnya berbeda-beda antara satu orang dengan yang lain. Tapi kita juga tidak tahu jatah yang ditentukan sama kita itu berapa. Maka yang kita harapkan ambil sebanyak-banyaknya. Ya ilmunya, ya amalnya, ya dakwahnya, ya sabarnya, semua diambil. Nah begitu ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup? Habis waktu kita? 3:30. Udah kan? Udah lah ya. Baik, kita tutup sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita mohon kepada Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala senantiasa liputi kita dengan petunjuknya, dan kita seperti yang Allah Ta'ala firmankan, Allahumma ja'alna minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ya Allah Ta'ala, jadikanlah kami orang-orang yang mendengarkan ucapan dan kami mengikuti yang baik dari ucapan itu. Ya bisa jadi tadi yang Anda sampaikan ada kata-kata yang salah, kata-kata yang kurang tepat, saya mohon maaf, dan kepada Allah Ta'ala saya mohon ampun, dan semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita semua dan kaum muslimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.